Ahbabul kiram, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah wa tahiyati yaumatal qassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dalam kemudahan memenuhi undangan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala usai kita menunaikan sholat zuhur berjamaah pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita dalam kebaikan ini dan memberikan peluang untuk terus berubah menjadi sosok insan yang lebih baik lagi. Seperti disampaikan oleh MC kita tadi, bahwa judul hari ini adalah Muslim Kafah dengan semangat transformatif. Jadi saya harus menyapanya ayyuhal muslimun al kafah, gitu ya, saudara-saudaraku muslim kafah dan para transformer yang berbahagia, gitu kira-kira. Berkaca dari momentum keberadaan kita di awal tahun ini sangat nyambung sekali. Keberadaan kita di awal penanggalan kalender Masehi 2024, hari ini Senin yang kedua, mungkin Senin yang pertama dalam aktivitas pekerjaan kita, karena Senin lalu libur gitu, tapi untuk kajian disampaikan tadi adalah judul yang kedua. Ya, kita sama-sama berada pada momentum satu ciri peradaban dalam menentukan satuan waktu. Di antaranya adalah dengan terbitnya kalender Masehi. Momentum ini mengingatkan kita kepada kita semuanya tentang sebuah sunatullah, bahwa hidup ini berubah. Setidaknya dari penanggalan yang lekat dengan kita semuanya, termasuk itu adalah kalender Masehi. Saya pikir apapun namanya, kalender adalah bagian dari penanggalan yang lekat dan sulit untuk kita pisahkan. Momentumnya sekarang kalendernya Masehi, nanti akan masuk juga kalender Cina gitu misalnya ya, lalu kalender Islam, bahkan kalender Saka Sunda ya. Semuanya beririsan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita secara manusiawi, yaitu kebutuhan terhadap waktu yang mesti disimbolkan dengan tanggal. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, indikasinya sangat global, yaitu wal asr, demi masa, gitu kira-kira ya. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bisabr. Iman, amal soleh, kemauan untuk saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran, maka itu indikator orang yang beruntung dalam memanfaatkan anugerah waktu yang Allah berikan kepada kita. Ini sangat mendasari ajaran hidup kita semuanya, bahwa agama Islam ini sangat mementingkan perubahan, sehingga harus dilekatkan dengan sesuatu yang akrab dengan kita semuanya, termasuk di dalamnya adalah waktu, termasuk di dalamnya waktu penanggalan kalender Masehi, karena itu bagian dari roda kehidupan yang tidak bisa kita elakkan. Tinggal kita muhasabah saja ya, apa yang kita lakukan pada setiap peralihan perubahan itu, gitu. Malam tahun baru, malam Senin seminggu yang lalu, macam-macam orang mengisi ya, ada yang dengan hingar-bingar ritual sosial, ledakan kembang api gitu misalnya, ada yang muhasabah acaranya di masjid-masjid, ada yang mudzakarah, apapun namanya. Kualitas akan sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan terhadap fenomena perubahan itu. Mengapa itu perlu kita ulas? Karena Islam secara misi adalah agama yang memang mengajarkan tentang perubahan itu ya, agama yang mengajarkan kepada perubahan. Mengapa itu perlu kita kawal? Karena Islam mengantarkan kita semuanya kepada dalam sebuah trek, dalam sebuah sirat, sebuah jalan yang akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan. Itulah ajakan yang Allah firmankan dalam Al-Quran, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah dalam pengertian sempurna, proses yang Allah inginkan agar kita masuk ke dalam Islam ini
secara paripurna, ya, dalam sebuah semangat, dalam sebuah spirit kita ingin menyempurnakan keislaman kita, karena dengan itulah kita akan menggapai kemuliaan. Walaupun kata-kata kafah ini kadang-kadang ada ya orang yang takut dengan kata-kata kafah, ya, padahal kata kafah ini lebih dulu muncul dibandingkan dengan kafah yang kedua yang sering didiskusikan orang lah. Sering sekali beberapa term-term Islam ini ketika diperhadapkan dengan fenomena yang bercabang judulnya, kita jadi takut. Bahkan orang melecehkan kata-kata amin kemarin misalnya, ya, padahal lebih dulu muncul kata itu dan tidak mesti didudukan pada persoalan itu gitu. Inilah pentingnya kita memahami tekstualisasi gitu, ya. Saya menghindarkan kata konteks dulu, tapi teks, ya, teks ajaran Islam ini sesuatu yang harus kita kenal, ya, harus kita ketahui agar kita tidak terseret terbawa pada ranah-ranah penyesatan dalam tanda petik yang membuat kita menjadi gagap dalam mengamalkan Islam ini karena diberikan stigma oleh pihak-pihak yang tidak paham dalam memahami ajaran ini. Inilah term kafah, term kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita semuanya masuk ke dalam ajaran Islam ini secara paripurna. Tentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan kita nampaknya agak susah lah. Hari ini sudah kurikulum 2024, yang kedua sudah khatam tuh yang 2023. Layakkah jamaah Darul Ihsan ini yang rajin mengikuti kultum, yang rajin mengikuti forward dari DKM gitu sebagai muslim yang paling kafah? Kan tentu juga tidak, karena memang ukurannya bukan klaim, ukurannya bukan ukuran-ukuran itu, tetapi proses yang akan mengantarkan kita semuanya. Posisi kita berada pada posisi kafah akan sangat ditentukan oleh sebuah spirit, yaitu perubahan. Karena Islam pertama mengajarkan kepada kita tentang konsep perubahan ini. Satu fenomena yang mudah kita rujuk adalah term minaz zulumati ilan nur gitu kira-kira, ya. Habis gelap terbitlah terang, kira-kira bahasa Indonesia yang mudahnya begitu. Walaupun ini disampaikan oleh R.A. Kartini, yang beberapa sejarawan mengindikasikan jangan-jangan term ini muncul dari R.A. Kartini ini karena guru beliau adalah Kiai Soleh Darat, seorang mufassir lokal Indonesia, ya. Ya, seorang mufassir, hingga kemudian turun ke R.A. Kartini mungkin paham, sehingga kemudian kata-kata minaz zulumati ila nur itu di bahasa Indonesia kan menjadi habis gelap terbitlah terang. Terlepas dari konteks historisnya, kita mendapatkan satu pesan bahwa Islam ini agama yang membawa perubahan, membawa perbaikan. Minaz zulumati ila nur, kondisi jahiliyah saat Rasulullah lahir 571 Masehi, ya, atau tahun gajah. Lalu ada serangkaian peristiwa dalam kehidupan Rasulullah, mulai dari tahap kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai kemudian Rasulullah dewasa gitu, sampai wafat. Semuanya momentum-momentum perubahan yang beliau bawa. Makkah yang tadinya berada pada posisi peradaban yang jauh di bawah peradaban manusia yang normal, berubah total, ya, menjadi sebuah peradaban yang sungguh sangat luar biasa. Mekah bahkan bergeser ke Madinah yang kemudian kita kenal dengan sebutan peradaban Madani, ya, civil society. Orang-orang intelek bilang bagaimana Islam membawa perubahan besar. Posisi Madinah dengan konteks masyarakatnya yang beraneka ragam, kepercayaan, kultur dan lain sebagainya bisa terwujud dalam sebuah kekuatan besar di bawah panji Rasulullah SAW dengan Islamnya ini. Rasulullah merubah, ya, memberikan perubahan, dan inilah misi Islam. Maka perubahan inilah yang menjadi bagian penting dalam ajaran kita ini, yang tentu saja merubah dari yang baik menjadi lebih baik, dan tentu saja dari yang buruk kepada yang baik. Islam mengajarkan kita semuanya. Nah, momentum perubahan tahun juga tidak salah kalau kemudian ini juga kita bingkai dalam spirit ini. Kalau orang biasa akrab dengan kata-kata resolusi, naon cenah resolusina 2024 teh gitu ya. Apa yang ingin kita gantikan dari tahun-tahun terdahulu
yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk, maka itu adalah spirit yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Yang kedua, perubahan ini juga bisa muncul dari dalam diri kita sendiri. Karena Islam mengajarkan perubahan itu dari diri kita. Ayat yang sangat familiar di telinga kita, surat Ar-Ra'd itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada dirinya. Bukan merubah dirinya, merubah apa yang ada pada dirinya. Setiap kita punya momen bermuhasabah. Ya, kalau awal tahun sering diakrabkan dengan teori introspeksi atau muhasabah. Maka merenung, bertadabur dengan apa-apa yang telah kita lakukan pada masa lalu akan mengarahkan kepada taghir ma bi anfusihim, merubah apa yang ada dalam diri kita pada konteks kepribadian kita selaku seorang muslim yang akan bertanggung jawab fardian secara individu atau secara kepemimpinan kita, para bapak di keluarga, para pejabat dalam jabatannya, tentu bisa bermuhasabah ma bi qaumin ma bi anfusihim, yang ada pada dirinya. Perubahan yang kedua adalah perubahan keluar, perubahan yang dipengaruhi oleh posisi orang lain di luar gitu. Mungkin yang paling mudah kita contohkan adalah fenomena hijrah, kan ramai itu ya, fenomena artis yang hijrah dari dunia hingar-bingar ya, selebritas gitu, berpindah pada sebuah komunitas yang berbalik 180 derajat. Dia mencari posisi, mencari situasi dan lingkungan yang sekiranya bisa memberikan epos gitu, energi positif pada dirinya, dan dia tidak terbawa pada kebiasaan masa lalu. Hijrah pada level ini juga bagian dari ikhtiar. Ya, ikhtiar merubah diri kita, karena Islam mengajarkan perubahan itu. Sampai pada saatnya kita akan mendapatkan catatan-catatan perubahan itu dalam buku yang akan kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah bukumu, buku itulah yang akan menjadi hisab. Maka kata muhasabah menjadi cocok ya. Ya, menjadi cocok untuk perhitungan awal tahun ini gitu. Apakah tahunnya Masehi, Hijri, nah itu mah hanya sekadar penamaan saja. Bahkan kalender Hijriah juga kalender Arab sebetulnya itu kan hanya dispiritkan dengan spirit hijrah. Jadi yang penting itu adalah spiritnya sebetulnya. Wadahnya kalender Hijriah itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad ada kan. Hari ini kita menyebut bulannya kan bulan Jumadil Tsani ya. Sekarang Senin terakhir 25 atau 26 hari ini ya, beda selisih sehari biasalah kalender kita. Kata Jumadil awal merujuk bukan pada risalah Islam tetapi pada lingkungan Arab yang jumud. Jumud di sana adalah iklim Arab saat itu, keadaannya dingin pada paruh yang kedua, maka disebut Jumadil Tsani atau Jumadal Akhir. Ya, sistem pada kondisi sebelumnya ada bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir, lagi-lagi pada kondisi geografis, kondisi lingkungan di mana bunga-bunga korma bersemi gitu. Jadi penanggalan itu sudah ada sebelum syariat Islam dilahirkan versi Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika Nabi Muhammad wafat, lalu semangat perubahan itu diterima oleh para sahabat era Khalifah Umar bin Khattab, kemudian menyelipkan sebuah spirit dalam penanggalan itu dengan spirit hijrah berdasarkan pada peristiwa hijrah Rasulullah SAW di tahun 10 kenabian, kira-kira begitu kan ya. Jadi spiritnya yang penting ya. Muhajarah, muhasabah yang menghasilkan kepada muhajarah, orangnya disebut muhajirin ya. Pun demikian saya pikir dengan tahun 2024 ini, maka perubahan baik dalam diri kita maupun dari luar merupakan ikhtiar yang harus kita lakukan. Yang ketiga, perubahan ini juga ya, atau pergeseran dari baik menjadi lebih baik atau buruk menjadi baik dilakukan secara sempurna. Kafah. Apa kesempurnaan kita? Kita punya sisi ruhani dan juga punya sisi jasadi. Ya.
rohani dan jasad. Kita punya jasad dan kita punya rohani. Ada hal yang harus kita persiapkan. Saya di akhir Desember kemarin melakukan check up kesehatan. Karena di kantor diharuskan check up kesehatan. Ada beberapa poin, gula, darah tinggi, kemudian ya asam urat, kolesterol gitu. Kita lakukan. Ternyata seiring penambahan usia ada sesuatu yang harus kita sikapi atas perubahan ini. Gitu. Mending kena ngecek bari keur sehat kan daripada ketemu penyakit pada saat kita sakit. Ada orang kan takut, lah tong diperiksa malah jadi segala kapanggih penyakitnya gitu. Ada beberapa prinsip begitu kan ya. Padahal momen itulah momen kesempatan untuk melakukan perbaikan pada saat kita menemukan sebuah gejala gitu. Di akhir tahun kemarin saya melakukan itu, ditemukan beberapa. Berarti ada hal yang harus kita sikapi menghadapi perubahan itu. Karena ketika kita tidak siap menghadapi perubahan itu, maka sunatullahnya akan jalan. Ya, sunatullahnya akan jalan. Kita masih diingatkan siapa itu CEO Nokia ya, dengan bahasa yang kira-kira bahasanya kami tidak pernah melakukan kesalahan, tapi kami tetap kalah gitu. Ya, orang memanai pertanyaan itu ketika merespon tentang posisi bisnis Nokia yang kalah oleh yang lain. Ternyata tidak harus sebuah kesalahan yang membuat kita kalah, karena salah dan kalah dua term yang berbeda. Respon terhadap perubahan yang tidak disikapi dengan baik bisa mengantarkan pada orang secara simultan gitu, ya, secara simultan. Maka menemukan momen-momentum yang akan mengarahkan kepada diri kita dalam sebuah kecelakaan, muhasabah namanya. Selanjutnya muhajarah, pindahlah kalau ada sesuatu yang memang tidak layak untuk kita lakukan. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah selain karena itu perintah Allah dalam hijrahnya, karena memang Rasul tidak mendapatkan sebuah kemaslahatan di Mekah, maka hijrahnya Rasulullah bukan sebuah kekalahan, ya, bukan sebuah ketakutan, tetapi rekayasa sosial untuk kemudian membuat sebuah perbaikan bisa berjalan secara konsisten. Dibuktikan kemudian tahun ke-8 hijrah kembali ke Mekah, apa yang terjadi? Mekah bahkan bukan sebelum tahun 8, tahun ke-6 hijrah, peristiwa Hudaybiyah, kalau umat Islam baru ngabring rek umroh. Mungkin Bapak ingat ya, ketika akan umroh ke Mekah dari Madinah tahun ke-6 hijrah ini, baru sampai di daerah Hudaybiyah, orang-orang Mekah melihat umat Islam ngumpul sudah ketakutan, lalu nego deal, umat Islam harus mundur kembali ke Madinah, ya, kembali ke Madinah, tidak jadi umrohnya. Tetapi itu menjadi sebuah poin kemenangan besar. 10 tahun dalam perjanjian itu tidak ada pertentangan dan tidak ada peperangan. Nanti memang kemudian pada tahun berikutnya orang-orang kafir Quraisy melanggar isi perjanjian itu, maka dilakukanlah Futuh Makkah dan lain sebagainya. Tetapi lihat bagaimana perubahan yang disikapi oleh Rasulullah menghadapi sebuah kekuatan dengan proses pembinaan yang baik di Madinah, hingga kemudian orang-orang Mekah melihat proses perubahan dalam umat Islam ini menjadi sebuah yang dahsyat. Andai saja kekuatan umat Islam yang terkelola dengan baik secara personal individu kita atau secara komunal jamaatan dengan baik, maka sungguh sangat luar biasa. Fenomena di Indonesia alhamdulillah kita lihat ya, fenomena sosial untuk mengekspos perubahan-perubahan ini sungguh sangat luar biasa, mewakili simbol kebaikan agama ini. Kita lihat fenomena subuh akbar, subuh berjamaah, babagi gitu ya. Kita lihat fenomena Jumat berkah, ya. Fenomena-fenomena yang tadinya muncul dari ajaran-ajaran kecil yang tidak diarahkan secara masif, tapi membuat orang sadar. Mungkin kita pernah lihat masuk ke masjid gitu, ada orang tiba-tiba berbagi gitu ya. Atau dalam peristiwa bencana alam apapun gitu. Ini karena muncul semuanya karena sebuah semangat perubahan dalam diri kaum muslimin untuk menuju kafah keislaman yang paripurna ini. Secara spirit, secara rohani seperti itu. Secara fisik ya tadi kesehatan. Saya pikir usia kita sudah berubah sekarang ya. 2024 dikurangi angka tahun kelahiran kita sudah nambah Pak. Ya, 2 minggu yang lalu saya masih di 51 tahun. Karena 2023 dikurangi angka tahun kelahiran saya, sekarang sudah berubah. 2024 dikurangi itu. Pasti sunatullahnya akan berjalan. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq gitu. Kita akan dikurangi kadar
ya, kemahlukan kita akan ada berkurang. Maka sikapi respon dengan apa? Dengan baik. Sering-sering cek kesehatan gitu. Lalu sikapi dengan baik. Kita bukan Rasulullah yang semakin usianya senior itu semakin dahsyat kesehatannya ya. Bapak pernah lihat pedangnya Rasulullah yang 9 itu? Ya, dalam gambaran replika ada satu pedangnya itu namanya pedang Zulfikar yang diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bapak lihat gambarnya di Google itu, pedang Zulfikar itu, pedang panjang yang pemegangnya kecil. Kita bayangkan sosok seperti apa yang memegang pedang seperti ini. Gak mungkin lah ya, orang yang bodinya tidak gempita gitu, tidak tegap memegang pedang sehebat ini kalau bukan orang yang sehat. Itu di Madinah. Saat hijrahnya Rasulullah ke Madinah dari Mekah, usia Rasul berapa? 53 tahun, Pak. 53 tahun Rasul hijrah di Mekah ke Madinah sejauh 500 km. Yang hari ini orang umroh wae naik kereta cepat atau naik bis reguler Sabco 4 jam. Dulu Rasulullah berjalan dalam kejaran orang-orang kafir Quraisy. Ambil poinnya. Kalau bukan orang yang sehat, mana mungkin bisa berjalan? Usia kepala 5. Saya teka bayang jalan kaki dari sini ke kampus ke Cibiru gitu, ke Ujung Berung, usia seperti ini gitu. Rasul makin usianya nambah, makin menambahkan sisi kesehatan. Sampai ada yang pernah mensurvei apa sih yang dikonsumsi Rasulullah, temuannya apa? Madu dan susu. Dalam buku-buku herbal Tibu Nabawi itu memang makanan Rasulullah itu, minuman yang dikonsumsi madu dan susu. Ini makanan yang hari ini dianggap sehat. Sampai pernah ada survei yang mengukur gitu sejauh mana tingkat konsumsi madu dan susu di negara muslim. Hasilnya mencengangkan, Pak. Banyak negara-negara muslim yang kadar konsumsi, tingkat konsumsi madunya itu lebih minim daripada negara-negara yang bukan mayoritas muslim. Mungkin salah survei ya, harusnya survei yang memadu mungkin makan banyak hasilnya. Kalau survei konsumsi madu gitu, Pak, Rasulnya mencontohkan itu. Rasul kita mencontohkan tingkat konsumsi seperti itu, Pak. Ya. Semakin usianya meninggi, semakin tingkat aware, tingkat pemeliharaan kesehatan semakin tinggi. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah kan berapa kali sakitnya Rasulullah? Nggak ada cerita sejarah Rasulullah sakit-sakitan di bopong di masjid gitu karena masuk angin gitu misalnya. Nggak ada cerita Rasulullah naik onta mabuk gitu misalnya. Nggak ada cerita Rasulullah sakitnya hanya 2. Satu ketika dirancun oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar tahun ke-8 Hijriah. Yang kedua sakitnya menjelang wafat. Di Sirah Mubarak Furi itu akan kita lihat H-3, H-2, H-1. Itu Pak kisah-kisah tragisnya Rasulullah menghadapi sakit fisiknya itu. Itu Rasul. Ya, Rasulullah. Jadi bagaimana beliau memelihara tingkat kesehatan menghadapi perubahan usia. Maka memelihara perubahan yang diajarkan Islam pada aspek rohani mesti seimbang juga dengan pemeliharaan aspek fisik, ya, aspek fisik. Momentum, saya pikir momentum 2024 ini menjadi momen bagi kita semua. Setiap kita punya angka tahun biologis lah ya, angka kelahiran, entah itu diperingati atau tidak dalam HUT gitu ya, atau dalam HBD gitu, apapun namanya. Saya pikir ini momentum kita untuk berubah bahwa sesuatu yang harus kita lakukan dalam diri kita dalam perjalanan hidup ini membutuhkan hal-hal yang baik. Nah, bagaimana cara Islam memandang perubahan ini? Ya, pertama, Islam menganggap perubahan ini sebagai sebuah sunatullah. Ya, maka transformasi dalam makna berubah dari sesuatu yang kita anggap bisa kita kontrol, kan definisi transformasi itu gitu di silabusnya gitu ya, mengendalikan sesuatu menjadi ke arah dalam kontrol kita. Nah, Islam ini kan mengajarkan hal itu, tidak hanya membuat soleh diri kita sendiri, tapi islah. Jadi ada soleh, ada muslih. Kalau solihun itu orang yang soleh, tapi muslih orang yang memberikan dampak perbaikan kepada orang lain. Ya. Ini makna transformasi. To transform itu artinya memberikan dampak. Inilah ajaran Islam. Mengukurlah kita semuanya kepada kebermanfaatan diri kita. Dalam hadis dijelaskan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka pandangan Islam terhadap spirit transformasi ini
ya, bukan hanya perubahan secara fisik dan secara mental, tetapi perubahan juga secara secara terpisah kepada orang lain. Berperanlah sekecil apapun di tengah-tengah lingkungan keluarga kita, keberadaan kita harus merubah kebiasaan baik menjadi lebih baik pada tingkat anak-anak kita. Kalau kita kepala keluarga di rumah, ibu-ibu di rumah juga pada posisi pengelola rumah tangga, kita yang punya jabatan sosial atau jabatan struktural, saya pikir harus membuat suasana transformasi ini mengarahkan pada kendali. Kendalinya mana? Kendali kita tentu saja kendali yang bertautan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasulih. Ya, aku tinggalkan dua hal yang tidak akan membuat kita sesat selama-lamanya, yaitu keberpegangan kita kepada Quran dan hadis. Maka momentum kajian-kajian seperti ini adalah bagian untuk membuat ya tingkat transformasi kita terukur. Bersyukurlah kita semuanya yang masih memiliki jadwal, memiliki agenda untuk menambah spirit transformasi ini melalui kegiatan-kegiatan, event-event kajian. Kalau guru saya dulu pernah bilang, mun mau teh cing boga hanca. Jadi kata-kata yang sudah saya ingat. Hanca itu artinya garapan lah gitu. Di antaranya garapan menuntut ilmu, agar ketika malaikat mencabut nyawa kita ini, kita sedang punya hanca, sedang punya garapan menuntut ilmu. Di mana? Di Darul Ihsan gitu ya. Di mana? Saya punya link YouTube A B C D gitu ya. Sesuatu yang sedang kita garap untuk mengarahkan kita kepada posisi al-kafah tadi, posisi kesempurnaan, hingga kemudian perbaikan itu akan terus kita lakukan walaupun pada hal-hal yang minim kita lakukan, sesuatu yang mungkin tidak sedahsyat orang lain. Ya, perubahan kita mungkin tidak sedahsyat orang-orang Palestina yang kita tadi doakan di kunut. Ya, mereka yang dalam keadaan situasi yang berubah secara drastis, tapi kita lihat negara yang sangat konsisten dalam keberpegangan pada ajaran ini. Kita dalam umat Islam pandangnya dari ajaran Islam. Kalau orang Kristen melihat dari sisi kekristenannya mungkin ya. Tetapi ini yang membuat mereka kokoh karena ada sesuatu yang dijadikan cantolan. Dan ini sangat penting. Cantolan itu diantaranya adalah keberagamaan. Ya, keberagaman ini, apapun agamanya, saya pikir bagi kita dulu agama Islam. Tetapi salah satu poin untuk menetapkan transformasi kita menuju kafah versi Islam tadi adalah cantolan yang baik. Apapun kata orang. Hari ini kadang-kadang seperti disinyalir oleh sabda Rasulullah ya, satu akhir zaman nanti orang memegang agama itu seperti memegang bara. Ya, dipegang dia hangus, dilepas dia lepas dari agamanya. Nauzubillah kita masuk pada kondisi ini. Hanya fenomenanya ada banyak hari ini orang-orang yang sulit untuk mempertahankan identitas keagamaan karena takut dikatai sok alim gitu ya, sok suci ya, apalagi serangan-serangan dari yang lain. Kita kemarin dapat satu informasi, seorang anggota senator di sebuah provinsi di Indonesia ini senator yang kurang wawasan kebangsaan, yang menyebutkan this is not Middle East hanya karena melihat fenomena jilbab. Dia lupa bahwa provinsi dia itu ada di wilayah NKRI yang kebebasan beragama dijamin oleh negara. Dia lupa bahwa tingkat keberuntungan provinsi itu boleh jadi karena turis muslim. Dia lupa bahwa nilai-nilai kebudayaan yang bisa merubah bangsa ini menjadi lebih baik adalah nilai-nilai sosial dan keberagamaan. Kita tersinggung dengan kata-kata tersebut. Jilbab itu bukan identitas Timur Tengah, karena ajaran Islam ini ajaran yang mengantarkan tadi peradaban. Kalau dalam bahasa idealnya, bahasa ilmiahnya, ada bangsa, ada negara. Indonesia ditegakkan atas nama bangsa Indonesia, karena bangsa ini beda dengan bangsa yang lain. Tetapi lihat di Pancasila, sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata-kata adab menunjukkan bukan hanya nilai lokal yang harus kita usung, tetapi nilai-nilai global yang kita terima, tentang perdamaian, tentang toleransi. Itu nilai global yang diterima dimanapun. Maka tidak salah kalau kita peduli pada Palestina. Ada orang mengatakan, ngapain bela Palestina, Indonesia geriwuh kene. Ada orang Islam masih peduli pada Rohingya, pada Uighur. Ini karena peradaban. Adab itu adalah nilai kebersamaan yang bisa diterima di semua wilayah. Makanya demo yang besar-besaran hari ini, walaupun tidak didengar oleh Israel dan koalisi-koalisinya,
Mereka lupa ada nilai peradaban yang sedang terganggu dalam nilai mereka. Bagaimana mungkin hari ini saya lihat seorang ibu yang terseok-seok memegang tali ya. Ini dunia kemana gitu? Anak-anak yang usia bayi direnggut nyawanya, rumah sakit yang dibombardir. Nilai apa coba yang sedang dipertahankan oleh dunia ini, yang dulu mengatakan tentang New World Order, tatanan dunia baru, harmonis kebangsaan? Term-term itu hilang, term-term itu dilanggar oleh mereka sendiri, bahkan menuduh kepada orang lain sebagai pelaku keburukan. Maling teriak maling gitu, saha malingna, saha nu gorowokna gitu. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada tradisi tatitut daun sampah. Kenapa kalau dari zaman dulu kecil itu? Kita kalau menuduh orang kentut itu kan dinunjuknya gitu. Jadi yang mencium itu yang kentut gitu. Ya. Kita lihat satu nilai perubahan yang tidak didasari oleh sebuah nilai yang universal, bahasa transendental. Kalau bahasa kampusnya begitu Pak. Kalau universal itu di semua wilayah, tapi kalau transendental itu berpihak ke atas. Ada nilai yang lebih kita yakini ke atas. Kita ini bukan hanya sekedar baik di hadapan manusia, tetapi kita ingin baik di hadapan Allah. Itu transenden namanya. Ya, ajaran agama itu seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan spirit untuk melakukan sebuah transformasi, ya, pengendalian pada nilai-nilai yang kita yakini benar, lalu kemudian diterapkan kepada orang lain, lalu bersama-sama melakukan kebaikan, itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan itu mudah-mudahan kita akan menjadi muslim yang paripurna, yang negara ini, bangsa ini, kaum ini merupakan khalifatullah fil ard, ya. Khalifatun fi ardillah. Ya, khalifah itu wakil Allah di muka bumi ini, dalam pengertian kita membawa nilai-nilai yang baik, dan diantaranya adalah nilai ajaran Islam yang sedang kita yakini ini. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita semuanya, mengajarkan kepada kita untuk istiqomah dalam semangat untuk menjadi transformer, ya, sekaligus mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang berkualitas kafah dalam keislaman kita, kafah dalam kepribadian keimanan kita, dan tentu saja kita ingin disempurnakan karena kita akan kembali kepada Allah yang maha sempurna. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan menjadikan diri kita semuanya orang-orang yang diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi azmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana faktubna ma'as sajidin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allati ismatu amrina wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.